Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada. Senang sekali tentunya saya Alan Albana bisa membersamai Anda. Di kesempatan hari ini kita akan membahas topiknya mengenai 4 nasihat Rasulullah, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah hadir juga narasumber kita. Ada Ibu DRA Hajah Neneng Tatin dari MT Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bu Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat Kang Alan? Alhamdulillah, Bu Ustadz, senang sekali pada hari ini akhirnya bisa berjumpa ya. Baik, Bu Ustadz, ketika berbicara mengenai 4 nasihat Rasulullah, maka hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui? Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pagi ini dalam acara Mutiara Pagi di RRI Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang pada hari itu Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat, disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Khutbah beliau merupakan nasihat kepada para sahabat, tentu saja nasihat juga buat kita umat beliau, karena kita sebagai umat Rasulullah juga, meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita sudah mengikrarkan diri menjadi umat beliau. Apa nasihat beliau? Kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aku berpesan kepada kalian 4 perkara. Kalau kalian bisa mengerjakan 4 perkara ini, kalian akan turjaku wa tunsoru wa tujbaru. Maka kalian akan diberi rizki oleh Allah, dan kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, dan kalian akan dicukupkan segala keperluannya. Apa pesan beliau? Yang pertama, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Qabla an tamutu, sebelum kalian meninggalkan dunia yang fana ini. Kenapa kita harus bersegera mengambil atau menuju ampunan Allah? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Di antara kita pasti tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, kapan kereta kencana kita akan menjemput kita. Tidak ada yang tahu, jangankan kita manusia biasa. Rasulullah saja, setingkat Rasulullah tidak tahu kapan beliau akan dipanggil, karena ajal adalah rahasia Allah yang paling besar Allah pegang. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada sahabatnya, yaitu yang pertama, tubu ilallahi qabla an tamutu. Di samping kita tidak tahu kapan ajal kita datang, nah yang kedua yang harus kita perhatikan,
kita harus setiap hari itu kita mempunyai PR, yaitu PR terbesar kita. Jangan lupa setiap hari kita harus memperbanyak istighfar, karena dengan istighfar dosa kecil akan terhapus, dosa besar tentu saja terhapus dengan taubat. Istighfar bukan saja sebagai penghapusan dosa, Kang Alan. Dikatakan dalam hadis Abu Daud, kata hadis Abu Daud, man laziman istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin mahroja. Nah, kalau kita mendawamkan istighfar, istiqomah membaca istighfar, Allah akan menghilangkan kesedihan kita, gitu. Nah, kemudian masih kata Abu Daud, wa min kulli hamim faroja, dan di saat kita berada dalam kesempitan, Allah akan memberi jalan keluar. Nah, itu dengan istighfar. Nah, yang lainnya masih dalam hadis Abu Daud, waruzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kita, PR terbesar kita, jangan lupa setiap hari memperbanyak istighfar. Selain pengampunan dosa atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, juga ada kesedihan yang akan Allah hilangkan. Allah akan membuka kesempitan kita, memberi jalan atas kesempitan kita, dan juga Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, gitu. Itu yang pertama, Kang Alan. Yang kedua, wabadiru bi'amali sholihah qabla antus golu, gitu. Nah, bersegeralah melakukan amal soleh qabla antus golu, sebelum kalian sibuk. Nah, kira-kira sibuk di mana nih Kang Alan? Biasanya tempat kerja, Bu, sama job. Nah, dalam hadis ini, kesibukan bukan kesibukan di dunia. Kalau kesibukan di dunia itu semua bisa diatur. Misalnya kita nih ibu-ibu ya Kang Alan, setiap hari kan dari mulai membuka mata sampai menutup mata kembali, ibu-ibu itu sibuk setiap hari. Beberes, nyuci piring, nyuci baju, pagi-pagi menyiapkan sarapan buat anak sekolah, buat suami kerja. Tapi semua bisa diatur. Kita atur misalnya pagi-pagi, kalau siang ada kajian nih ya ibu-ibu, pagi-pagi sesuaikan apa yang paling, dahulukan apa yang paling urgent gitu ya. Misalnya pagi-pagi harus anak-anak sekolah, berarti kita bikin sarapan buat anak-anak sama suami. Kemudian kalau masih ada cucian dan lainnya, tapi kita harus sudah pergi ke kajian, kita ke kajian dulu. Nanti pekerjaan rumah setelah kajian kita sambung lagi. Biasanya ibu-ibu begitu sihnya. Kalau ada setrikaan, udah nanti itu mah malam, sekarang ada kajian, pergi dulu ke kajian. Asal kita bisa mengatur waktu, nah semua kesibukan di dunia itu bisa diatur. Nah, dalam hadis ini, qabla an tamutu, sebelum kalian sibuk. Sibuk di mana? Sibuk di akhirat. Nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita itu akan sibuk mencari ampunan. Kita akan sibuk mencari pertolongan. Kita akan sibuk mencari syafaat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau kalian meninggal membawa amal soleh itulah yang akan menolong kita ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Makanya kita
sebagai manusia harus bisa mengatur waktu, mana untuk akhirat, mana untuk dunia. Jangan lalai, jangan lantaran biasanya tergiur kan sama dunia. Dunia itu lantaran nyata lebih kelihatan, jadi lebih condong ke dunia. Akhirat kadang-kadang lupa, padahal banyak amal soleh yang mudah untuk dikerjakan, misalnya yang hablum minanas, ada yang hablum minallah. Yang hablum minallah misalnya ya sholat, puasa, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, itu termasuk yang hablum minallah. Yang hablum minanasnya, kita harus berbuat baik sama tetangga, kita harus sopan, harus santun sama tetangga gitu ya. Terus kalau untuk lingkungan, nah kita menjaga kebersihan, menjaga kelestarian di lingkungan, nah itu juga termasuk amal soleh ya. Karena dikatakan dalam surat Abasa ayat 34, yauma yafirul mar'u, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Saking sibuknya hari pembangkitan, dia lupa sama saudaranya. Jangankan sama saudaranya, wa ummihi wa abihi, di ayat selanjutnya, pada ibunya, pada bapaknya. Lupa, Kang Alan, saking sibuknya dia sibuk mencari pertolongan lantaran dia tidak membawa amal soleh. Kemudian di ayat selanjutnya, wa sohibatihi wa banihi, kepada istrinya dan kepada anaknya. Kalau suami lupa sama anaknya, sama istrinya. Yang saya pernah mendengar dan membaca bahwa anak itu atau istri atau saudara nanti di akhirat bisa-bisa itu jadi musuh kita ya. Nah, makanya kalau di dunia kita saling mengingatkan untuk akhirat. Nah, di ayat yang selanjutnya, likulilim im minhum yauma idin sa'nu yugni, pada hari itu semua manusia sibuk mempertahankan dirinya masing-masing. Sibuk, jadi itu anak ya udah gitu ya, sibuk dia mencari, dia ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Makanya kata Rasul, berbuatlah, cepatlah, perbanyak amal soleh, karena amal soleh akan menolongmu ketika kamu dibangkitkan dari alam kubur gitu. Kemudian yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum. Wasilul ladzi, sambunglah, bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum, sambunglah hubungan engkau antara engkau dan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir kepada Allah gitu. Jadi setiap hari kita jangan lupa untuk bertasbih, bertamhid, bertahmid, supaya kita terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kalau kita lengah sedikit, yang namanya setan pasti masuk. Jadi kita harus bisa menjaga agar kita terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperbanyak dzikir, atau kita istiqomah banyak membaca Al-Quran. Nah, dengan banyak membaca Al-Quran pun sama dengan dzikir, atau kita banyak melantunkan rangkaian doa-doa kepada Allah, sama itu juga termasuk dzikir. Karena yang disebut dzikir itu dengan mengingat Allah gitu ya, Kang Alan. Jadi jangan lupa harus banyak istighfar, harus banyak bertakbir, tahmid, tasbih gitu ya, Kang Alan. Nah, kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ingatlah, hanya dengan memperbanyak dzikir maka hatimu akan tentram. Nah, selain kita mengingat dengan dzikir itu terus
tersambung, terhubung ya kita dengan Allah, hati kita pun akan menjadi tentram karena kita terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita lengah, jangankan kita lengah ya Kang Alan, setan itu namanya menggoda dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari pinggir kanan, dari pinggir kiri, dari semua sudut. Setan itu terus menggoda kita. Jadi di saat kita lengah, pasti setan masuk ke dalam hati kita. Jadi maka kata Rasulullah, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbakum bikasrati dzikrikum. Sambunglah hubungan engkau dengan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian yang terakhir, wa kasrati shadaqah fi sirri wal alaniyah. Perbanyaklah mengeluarkan sedekah fi sirri wal alaniyah. Mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan juga boleh, tapi tentunya bukan dalam rangka ria ya Kang Alan ya. Misalnya saya ingin terlihat sama orang, kita nih lagi sedekah banyak, enggak gitu juga niatnya ya. Tapi kita kalau sedekah terang-terangan itu untuk supaya menjadi contoh syiar itu ya? Dalam rangka syiar, contoh kepada orang lain bahwa kita tidak pelit. Kalau kita punya, ya sedekahkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita banyak, ya keluarkan yang banyak. Kalau punya sedikit, nggak apa-apa, sedikit juga gitu. Pokoknya kita jangan lupa mengeluarkan sedekah, karena sedekah itu dapat membentengi sab'ina baban minasu, kata hadis Tabrani. Sedekah itu dapat membentengi daripada 70 pintu keburukan yang akan datang kepada kita. Jadi dengan sedekah dapat membentengi keburukan yang akan datang kepada kita. Keburukan itu bukan kecelakaan saja ya, banyak ya. Sampai ada kisah teman Nabi Ibrahim. Beliau itu berkunjung ke rumah Ibrahim dan dia berkata, saya akan menikah besok pagi. Kemudian ada malaikat. Kata malaikat, siapa itu Ibrahim gitu. Kata Ibrahim, itu teman saya dan besok dia akan menikah. Kata malaikat, dia itu tidak akan sampai menikah besok lantaran nanti malam akan dicabut nyawanya. Ini malaikatnya malaikat pencabut nyawa ya. Nanti malam akan dicabut nyawanya. Nabi Ibrahim tergesa-gesa ingin secepatnya menghubungi orang itu. Tapi Nabi Ibrahim berpikir lagi, ajal itu rahasia Allah, biarkan saya rahasiakan, kata Nabi Ibrahim. Nah kemudian besoknya Nabi Ibrahim melihat pemuda itu ternyata menikah, malahan besoknya dia masih hidup, dilihat lagi masih hidup, sampai pemuda itu berumur 70 tahun. Nah, kata Ibrahim kepada malaikat, ya malaikat, katanya pemuda itu sudah tidak lama lagi umurnya, tapi sekarang sudah umur 70 tahun, dia masih hidup, katanya gitu. Ya Ibrahim, karena apa yang dilakukan oleh pemuda itu, ternyata sebelum dia menikah kemarinnya dia menyedekahkan hartanya setengahnya dari yang dia punya. Itu kenapa Allah mengurungkan ajalnya. Nah jadi menurut cerita ini kita bisa saja, bukan berarti kita tidak percaya ajal itu di tangan Allah ya, tapi dengan cerita ini ya kalau kita
berbuat sedekah itu bisa memperpanjang umur kita gitu, menurut cerita ini ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu sedekati afdol gitu. Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdol, kata sahabat. Rasulullah menjawab, anta sedekah wa anta sahihun wa sahihun gitu. Kalau sedekahmu ingin afdol, kata Rasulullah, bersedekahlah ketika badanmu sehat. Nah, jadi kalau bersedekah itu jangan menunggu sakit. Kalau menunggu sakit, terus nyawa kita sampai ke tenggorokan kita, lepas nyawa kita, harta kita sudah bukan punya kita lagi. Harta kita sudah bukan milik kita lagi. Karena dengan terputusnya nyawa kita, berarti putus juga segala kenikmatan dan segala yang ada di dunia ya. Nah, jadi kata Rasulullah, cepatlah bersedekahlah ketika badanmu sehat. Jangan dinanti-nanti, segera sekarang selagi badanmu sehat. Nah, kemudian wasahihun, dan bersedekahlah ketika kalian sayangnya sama harta kalian. Nah, kalau kita punya harta, lagi kita sayang atau harta itu tinggal segitu-gitunya, tapi kalau kita keluarkan untuk sedekah, kata Rasulullah, itulah waktu yang tepat untuk bersedekah. Jadi sedekah yang afdol itu ada dua. Pertama, harus lagi sehat. Yang kedua, dalam keadaan sempit pun kita harus tetap bersedekah gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah berkata, la tastahi min i'ta'il qalil, kata Ali. Jangan malu mengeluarkan sedekah meskipun hanya sedikit. Nah, karena sedekah yang kamu keluarkan meskipun sedikit itu dapat memuliakan orang lain. Sedekahmu yang sedikit itu jauh lebih baik daripada mereka yang tidak bersedekah. Nah, jadi itu Kang Alan 4 perkara yang Rasulullah pesankan kepada sahabatnya. Tentu saja pesan ini, nasihat ini berlaku juga untuk kita sebagai umat beliau. Nah, beliau sangat khawatir dengan umatnya, maka beliau berpesan 4 perkara ini yang satu sama lainnya saling berhubungan. Begitu Kang Alan. Baik, tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung sudah menyimak kami, dan tentunya itu tadi 4 nasihat Rasulullah ya untuk umatnya, di mana harus bersegera menuju ampunan Allah, kemudian bersegera melakukan amal soleh, menyambung hubungan dengan Allah dengan berzikir, dan memperbanyak mengeluarkan sedekah. Afdolnya di saat kita sehat, di saat kita punya waktu luang, di saat harta kita banyak gitu ya. Jangan menuju sempit, apalagi di masa sempit pun juga tetap mengeluarkan sedekah dengan sesuai kemampuannya. Baik, Bu Ustadz, mungkin terakhir boleh disampaikan pesan untuk pendengar dan pemirsa kita ya dalam tentunya memaknai nasihat Rasulullah SAW itu bagi umatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah ini sangat dalam ya untuk kita cermati, untuk kita pahami. Karena dengan nasihat-nasihat Rasulullah kita akan semakin waspada. Semakin waspada, kita semakin tahu apa yang harus ditinggalkan di dunia, yang harus didahulukan apa untuk akhirat gitu. Kemudian mudah-mudahan setelah kita mendengar, setelah kita tahu, setelah kita menyimak 4 nasihat Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa pegang nasihat Rasulullah, kita bisa jalankan nasihat Rasulullah itu, dan kita bisa mengamalkannya. Itu saja mungkin Kang Alan. Baik, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga
pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada. Anda juga tentunya bisa menyimak siaran-siaran kami ya melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jadi Anda bisa sekali untuk memberikan tanggapannya, komentarnya, kemudian juga di like dan jangan lupa di subscribe agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai notifikasi informasi yang kami upload melalui channel YouTube kami, dan tentunya akan ada notifikasi pemberitahuan langsung ke handphone Anda ketika Anda mensubscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya agar setiap topik-topik Mutiara Pagi setiap harinya itu bisa langsung memberikan notifikasi ke handphone Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui terestrial kami di Ciamis, kemudian juga Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Subang dan juga Cianjur yang sudah menyimak melalui terestrial kami. Silakan Anda bisa memberikan tanggapannya ya melalui channel YouTube kami, silakan di chat di kolom komentar. Dan tentunya juga Alam mengucapkan terima kasih banyak juga untuk narasumber kami, ada Ibu DRA Hajah Neneng Tatin dari MT Sakinah sudah hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah motivasi untuk terus tentunya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Saya Alan Albana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.